mulia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya selama-lama kasih-Nya setianya. Injil Tuhan berbuah dengan sangat hebat di tanah Batak. Berkat para penginjil yang diutus ke tanah Batak. Sebab Pendeta Ingwer Lingwit Nomensen datang ke tanah Batak, telah datang beberapa pendeta yang berujung pada kematian, yaitu Pendeta Samuel Munson dan Pendeta Henry Liman yang mati di Lobu Pinang. Kemudian datanglah Pendeta Ingwer Lingwit Nomensen yang dijuluki sebagai apostel di Tanah Batak, dan ia berhasil membawa bangsa Batak ke dalam terang. Orang-orang Batak yang tidak paham akan keteraturan kini menjadi paham dan mengerti akan keteraturan, kesopanan, dan pengetahuan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mazmur 38 ayat 8. Sejak tahun 1970-an, orang Batak sudah ada yang berdomisili di Kabupaten Jepara. Lalu dari tahun ke tahun, semakin banyaklah orang Batak berdatangan untuk merantau dan berdomisili di Jepara. Mereka tinggal berbaur dengan masyarakat lainnya dan mereka hidup harmoni dalam keberbedaan. Kabar baik juga terjadi sampai di tanah Jepara, Bumi Kartini. Sejak tahun 4 Oktober 2003 sudah ada persekutuan orang Batak-Batak yang bernama Pospel HKBP Jepara. Lebih kurang 18 tahun usia Pospel HKBP Jepara, namun sampai saat ini sedang berjuang dalam pengadaan gereja. Yesus Kristus tetap sama baik hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Pergilah, beritakanlah kabar baik, sambutlah terang itu. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau hendak, akan apa yang kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan? Lalu mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lihatlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Malam ini adalah malam yang penuh sukacita
bagi kita umat pilihan Allah. 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat dunia telah lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Saudaraku, malam ini buanglah jauh-jauh kesombongan serta kecongkakan dari hatimu. Siapkanlah hatimu untuknya. Sang Juru Selamat ingin lahir di hati kita. Bersihkanlah hatimu untuk tempat membaringkan Sang Bayi Kudus. Sekarang, apakah alasan kita menolak kelahiran Yesus? Apakah karena kita telah dipenuhi materi duniawi? Saudaraku, biarlah Yesus lahir di dalam jiwa kita. Biarlah sinarnya yang menerangi hati kita, sebab Ia membawa terang dan sukacita yang besar bagi hidup kita. Orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah merupakan pemberian yang berharga dari hati mereka. Malam ini, Yesus telah lahir melalui firman-Nya. Mari kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Sekarang, apa yang dapat kita persembahkan untuknya? Ya Tuhan, selama ini aku hidup serba kekurangan. Aku tidak memiliki emas, perak, berlian, maupun uang sebagai persembahanku malam ini. Engkau tahu kemelut yang melanda hidupku malam. Aku sering sekali putus asa dalam menjalani hidupku. Kuberikan padamu Tuhan. Allah tidak kekurangan suatu apapun, sebab kepunyaannya lah segala yang ada di bumi. Dari Dialah segala yang ada padamu. Satu hal yang Allah inginkan adalah supaya kita menerima Dia dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri padanya melalui pertobatan jiwa, hati, dan pikiran kita. Benar saudaraku, jauhkanlah 1000 alasan dari benak kita untuk menyembah Yesus. Jangan kamu berkata, aku belum punya uang, aku belum punya rumah, aku belum bekerja, aku belum punya harta, aku masih sekolah. Karena hidup ini dapat menemukan sejuta alasan dalam sesaat saja. Marilah kita persembahkan hati, jiwa, tubuh, dan roh kita, bahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Sang Raja yang lahir saat ini. Saudaraku, betapapun kita menolak Yesus, namun Dia tetap mengasihi kita, sekalipun kita sering mendukakan hatinya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, layaknya seorang bapa terhadap anaknya. Dia mencukupi segala kebutuhan kita, Dia mengenal kita, Dia menuntun kita untuk mencari kehendaknya dalam hidup kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang memilih Dia, namun Dia yang akan menjadikan kita sebagai anaknya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin.